قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, lagi-lagi kita membahas tentang Pak Deddy Mulyadi kaum muslimin. Ya, Gubernur Jawa Barat yang jauh-jauh hari sebelum menjadi gubernur sudah dijegal oleh kelompok Ba'alawi. Ya, disebut Deddy Mulyadi itu ya, pelaku kesyirikan yang nantinya akan menjadikan Jawa Barat kota kesyirikan. Ya. Dan kalau kita menyimak video-video dari Ba'alawi, ya, mereka ini seakan-akan menganggap Deddy Mulyadi ini sangat memusuhi Islam. Ya. Padahal kalau kita lihat track record yang sekarang ini viral dari Pak Deddy Mulyadi, ya, meskipun beliau tidak membawa nama Islam, tapi gagasan-gagasan, tindakan-tindakan dari Pak Deddy Mulyadi ini sejalan dengan syariat Islam kaum muslimin. Ya, sejalan dengan syariat Islam. Ya, kita ini mending punya pemimpin, ya, meskipun nggak paham syariat Islam, tapi nalurinya baik. Dan naluri itu kaum muslimin, fitrah itu pasti sejalan dengan syariat Islam. Ya, pasti sejalan kaum muslimin, nggak mungkin. Ya, daripada kita punya pemimpin yang membawa nama Islam, ya berkoar-koar tentang Islam, tapi justru tindakannya, kelakuannya bertentangan jauh dengan syariat Islam. Ya, korupsi lah, ya kemudian ya macam-macam lah kaum muslimin ya, seperti yang sudah kita lihat. Ya, ada korupsi sapi, ada yang terindikasi korupsi dana haji dan sebagainya. Ya, ya kan mending punya pemimpin seperti Pak Deddy Mulyadi, meskipun nggak membawa nama Islam, tapi tindakannya, kebijakannya pro dengan syariat Islam. Ya. Beberapa waktu yang lalu viral, ya, ada seorang perempuan yang terang-terangan menentang kebijakan dari Pak Deddy Mulyadi, ya, tentang masalah wisuda anak sekolah tingkat TK, SD, SMP, SMA. Itu ada seorang remaja wanita yang menentang keras. Ya, menentang keras. Padahal ya dia sendiri tinggal di sebuah rumah di mana rumahnya itu dibangun di atas bantaran sungai di tanah negara kaum muslimin. Tapi luar biasa sok kayanya, ya. Akan tetapi kemudian terbongkar siapa sebenarnya wanita ini kaum muslimin. Ternyata wanita ini, ya perempuan ini, remaja ini, ternyata bintang iklan pinjol. Dan fakta ini benar-benar terbongkar kaum muslimin, ya. Dan ada sebuah video yang menyatakan bahwa Pak Deddy Mulyadi bekerja sama dengan kepolisian ini berhasil membongkar persembunyian bandar pinjol dari bosnya Aura ini. Ya, ternyata Aura ini, ya remaja perempuan ini, ternyata pernah menjadi bintang iklan pinjol kaum muslimin. Ya, pantesan ketika ngomong ngelawan Pak Deddy Mulyadi, mulutnya ini luar biasa. Ya, ya kayak burung murai batu kaum muslimin, ya, lancar. Coba kita simak videonya kaum muslimin. Ini sangat menarik untuk kita simak kaum muslimin. Siket, pantesan lancar ngomongna duta pinjol. Harus diperhatikan saat ajuin pinjaman di aplikasi pinjaman daring yang resmi. Jumlah limit pinjamannya tinggi. Gitu carana marek ning sarakeun Aisyah. Bunganya rendah. Rendah di mana? Dan tenornya panjang. Panjang tapi malah lodar nu nginjem Aisyah. Nah, semuanya itu ada di 360 kredit. Perendah mulai dari 0,03%. Guys, mual balik, tong diteruskan, tong daraek diajak eta nginjem pinjol ku Neng Aura, entong nya tong daek ke kalaka jadi sengsara. Geus tong daek mual balik dia mah mual balik, tong diteruskan. Warga Jawa Barat harusnya bersyukur ya punya gubernur seperti KDM. Ini tidak ada muatan politis atau bagaimana gitu. Tapi menurut aku, lihat KDM menggunakan sosial medianya sebagai CCTV buat kalian mengawasi kerjanya dia apa aja, itu adalah suatu langkah
yang menurutku progresif. Kenapa begitu? Karena jadikan sosial media jadi CCTV-nya, dia harus membuat konten secara terus-menerus. Jadi at least setiap hari dia harus punya konten, at least setiap hari dia harus kerja yang punya signifikan impact buat masyarakatnya. Gitu. Jadi konten-kontennya nggak lagi mengenai gubernur main sama anaknya, gubernur lagi liburan sama anaknya, yang kita cuma tinggal gigit jari aja ngelihat konten-konten mereka gitu. Jadi kalian tuh harusnya bersyukur bahwa beliau ini punya niat untuk menjadikan sosial media sebagai channel penyiaran. Jadi tolong didukung, karena DM ini definitely banyak orang yang nggak akan suka sama dia. Karena apa? Dia meningkatkan bar standar dari bagaimana seorang gubernur harus berlaku. Lo tahu kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi yang baru, yang salah satunya adalah selain dari S1 itu tidak boleh wisuda. Maksudnya di bawah jenjang S1. Nah kan biasanya tuh anak-anak SMA atau SMP atau SD bahkan TK itu kan pakai toga pas kelulusan. Nah itu tuh udah mulai dilarang. Jujur gue pribadi adalah orang yang sangat mendukung kebijakan ini. Whatever you wanna say, kayak sekali seumur hidup bla 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 bla, gue tetap mendukung kebijakan ini. Terus gue ada ketemu satu konten nih yang boleh wisuda cuman yang S1. Gak semua orang bisa kuliah. Terus background videonya itu background rumah yang emang kurang layak gitu. Maksud gue kayak lo seriusan ngomong kayak gitu? Halo, salah satu indikasi kenapa aturan itu dikeluarin adalah karena biaya wisuda itu untuk memberatkan orang tua. Dan gue tahu range harga wisuda itu berapa, karena gue juga mengalami, dan itu memang memberatkan orang tua. Gue bukan orang yang tidak mampu, tapi masalahnya harga buat wisuda itu semuanya rata, semua siswa. Jadi mau lo mampu, mau lo kaya raya, mau lo nggak mampu, itu harganya sama. Dan bagi orang yang kurang mampu itu memberatkan. Lo jangan ngelihat dari perspektif diri lo dan ego lo aja sebagai orang yang mungkin hanya kayak sekali seumur hidup ngerasain wisuda. Hello, lo lihat juga dari perspektif orang tua lo. Daripada buat bayar kelulusan atau wisuda yang kayak gitu, acara-acara yang memang memberatkan orang tua, mungkin orang tua lo jauh lebih memikirkan tentang bagaimana bisa makan untuk besok dan minggu depannya. Masih banyak banget hal-hal prioritas lain yang jauh lebih penting daripada sekedar sekali seumur hidup. Kadang gue tuh kayak, aduh, bingung banget. Gue pusing sama orang-orang yang kayak gini nih. Kayak bisa gak sih? Gue tahu konotasi pemerintah itu emang buruk, politik tuh kotor bla bla bla, tapi kalau misalnya ada sebuah kebijakan ataupun aturan, coba lo tinjau lagi apakah memang seburuk itu, apakah aturan itu selfish atau dibuat untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok tertentu, atau emang kepentingan masyarakat. Kayak orang-orang tuh gak bisa bedain gitu, kayak selalu netting gitu sama pemerintah, padahal gak semua aturan pemerintah tuh buruk kok kalau misalnya ditinjau kembali. Kayak misalnya aturan Kang Deddy yang ini menurut gue tuh masuk akal banget. Apalagi melihat ya, sorry banget, keadaan ekonomi orang-orang di Indonesia yang kebanyakan tuh masih kekurangan gitu. Aduh. Wisuda tuh cuma 1 juta doang, Pak. Kenapa sih harus dihapus, Pak? Walaupun saya orang miskin, kan saya juga berhak buat bergaya, Pak. Walaupun saya nggak punya rumah, kalau buat bergaya mah saya bisa, Pak. Masih ada pinjol. Orang tua saya berhak, Pak, ngelihat saya wisuda. Mereka berhak buat ngutang, minjem duit, nyari duit buat saya wisuda. Tolong jangan dihapus, Pak. Walaupun saya miskin, saya berhak buat bergaya. Terima kasih, Pak. Semua orang berhak untuk bicara, stop bully. Kagak ada yang bully. Semua orang berhak bicara. Bener, ini mau ngapain? Semua orang berhak bicara. Bener, kita hargain. Dia berani bicara, bener, gak apa-apa. Cuma setiap opini pasti menimbulkan suatu reaksi. Nah kebetulan opini dia memancing reaksi orang-orang yang mendengarnya, terutama orang-orang yang telah merasakan susahnya nyari duit tuh kayak gimana. Jadi kita orang yang nyari duit itu sampai keringet ngucur-ngucur nih ke punggung-punggung, kita bereaksi karena dia ingin melakukan sesuatu hal yang pemborosan. Masa kita tidak boleh meriak
suatu opini yang menurut kita itu adalah salah. Ingat bapak-bapak, ibu-ibu, 2030 nanti resesi. Nabung dari sekarang. Kalau tidak nabung dari sekarang, nanti kita amsyong. Boleh, siapapun boleh beropini, siapapun boleh ngomong, bicara apapun, bebas, berhak. Tapi kalau misalkan opini tersebut, omongan tersebut menimbulkan reaksi yang bisa dibantah oleh banyak orang, ya jangan salahin juga banyak orang itu karena meriak omongan itu. Begitu bapak-bapak dan ibu-ibu. Kembali lagi terjadi saudara-saudara, netizen kebagi menjadi dua pendapat ya. Mana yang pro A, mana yang pro B. Oke, kita akan jelaskan satu persatu ya. Yang pertama, kucing gue bersin. Baik, untuk yang pertama, netizen yang pro kepada anak bocah yang merasa dirinya sangat benar. Di tengah polemik antara bocah ini menuntut keadilan ya, karena memang dia tempat tinggalnya digusur oleh Bapak Gubernur kita. Kenapa digusur? Karena memang dia tinggal di tanah milik negara tanpa bayar selama bertahun-tahun. Namun ada netizen yang berpendapat bahwa anak ini sangat kritis sekali, anak ini sangat pintar sekali, bahkan berani untuk bisa memperdebatkan ya segala sesuatunya itu di depan Bapak Gubernur kita. Dan netizen yang kedua ini adalah netizen-netizen yang sangat setuju bagaimana tata cara Bapak Gubernur kita dalam menghandle masalah yang sedang terjadi di lingkungan situ, ya kan? Sebagai netizen yang berbahaya, sebagai netizen yang berbahaya. Saya cuman minta kepada seluruh masyarakat nggak usah belain tuh bocah. Karena kenapa? Itu bocah hidupnya udah salah kaprah dari dia lahir. Kenapa gue bilang salah kaprah? Karena dia sendiri hidup di tanah milik negara tanpa bayar uang sepeser pun. Berarti tandanya dia tidak membayar PBB, bukan? Sedangkan masyarakat kita yang lain itu membayar PBB setiap tahun. Lalu membayar pajak INA itu untuk bisa tinggal setiap tahun. Lalu mereka semua pengen minta dapat jatah 10 juta rupiah. Enak banget hidupnya. Mulai dari hari ini tolong jangan dibela lagi anak kecil yang salah. Normalisasikan bahwa ketika anak itu salah, ya salah. Anak itu benar, ya dipuji, diapresiasi. Ya. Terus kurangi kata-kata namanya juga anak-anak. Nggak mungkin itu namanya anak-anak kalau misalnya bisa menggiring sebuah opini publik yang sangat berbahaya bagi kita semua di kemudian hari serta masa depan anak itu sendiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di soal larangan hapus wisuda ini kan jadi sorotan dan kemudian tadi ditanggapi oleh Pak Mendikdasmen kalau itu kalau bisa ya dikembalikan saja kepada persetujuan orang tua dan wali. Begini, secara teori itu adalah tergantung kemampuan orang tua dan persetujuan orang tua. Kan orang jangan ngelihat ke atas, ini hidup bergaul dengan masyarakat dalam setiap hari. Tapi orang tua itu tidak akan kuat manakala sekolahnya menyelenggarakan. Anaknya nangis, anaknya ngambek, anaknya merasa di lingkungannya menjadi terpinggirkan sehingga orang tuanya terbebani. Akibat orang tuanya terbebani, pinjem bank emok, udah deh, pinjem bank keliling, pinjem pinjol, angka kemiskinan di Jawa Barat akan semakin meningkat. Orang Jawa Barat itu per RT itu sudah ada kumpulan 10 orang, itu pengeluaran rentenir dan rata-rata dipakai biaya sekolah, studi tour, outing class, kredit motor gitu loh. Jadi bagi mereka yang hanya melihat di Jakarta itu tidak akan pernah tahu kehidupan masyarakat yang real. Saya ini hidupnya di tengah-tengah masyarakat dan saya ini tiap hari itu nanganin orang yang numpuk di rumah saya, di rumah dinas. 100 orang mengadu hal yang sama. Jadi bagi saya hari ini akan tegak lurus. Saya akan lebih mengutamakan melakukan pembelaan terhadap rakyat Jabar, merubah sistem hidupnya, meringankan beban mereka dan mereka harus bersekolah sampai SMA. Saya tidak akan mendengar siapapun. Yang penting saya sebagai Gubernur Jabar bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat Jabar. Luar biasa. Ya, ini pemimpin idaman yang seperti ini kaum muslimin. Ya. Coba ya. Kebijakan-kebijakan dari Pak Deddy Mulyadi ini, ya. Ini nggak bertentangan dengan syariat Islam kaum muslimin. Kalaupun ada ya satu atau dua yang bertentangan dengan syariat Islam, ya namanya juga manusia, punya keterbatasan, ya punya keterbatasan ilmu dan sebagainya. Nggak ada manusia yang sempurna. Ya begitu juga dengan pemimpin. Nggak mungkin 100%
keputusannya pasti benar, sempurna. Nggak ada kaum muslimin. Ya, bahkan para ulama pun mengatakan, ya, para ulama pun, ya siapapun ulamanya, nggak akan mungkin lepas dari yang namanya kesalahan. Ya kalau kita analogikan kaum muslimin, ya, kitab yang sempurna hanya Al-Quran. Selain Al-Quran, ada kurang lebihnya. Kitab karangan siapapun, ya, Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, ya kitab siapapun, ya, pasti ada kritikan-kritikan terhadap kitab tersebut. Akan tetapi Al-Quran nggak ada kritikan, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Selain Allah pasti punya kekurangan. Hatta para nabi, ya, hanya saja para nabi itu terjaga. Ketika mereka salah, mereka langsung mendapatkan teguran, langsung diluruskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa mereka terampuni semuanya. Ya. Tapi selain para nabi, yang namanya manusia, ya secara umum kata Nabi Muhammad SAW, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawabun. Ya, setiap manusia itu pasti punya salah. Begitu juga dengan Pak Deddy Mulyadi kaum muslimin. Ya. Tapi kepedulian Pak Deddy Mulyadi terhadap masyarakat, kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Pak Deddy Mulyadi sejalan dengan syariat Islam. Ya, termasuk keresahan Pak Deddy Mulyadi dengan maraknya pinjol itu kaum muslimin. Ya, mudah-mudahan Pak Deddy Mulyadi ke depan, ya, memiliki gagasan bagaimana untuk melindungi masyarakat, terkhusus, ya, Jawa Barat, ya, supaya bisa menjadi percontohan bagi pemimpin-pemimpin kepala daerah yang lainnya, apalagi yang mereka jelas-jelas, ya, membawa nama Islam. Ya, mudah-mudahan menjadi percontohan. Ya, mudah-mudahan Pak Deddy Mulyadi bisa menerapkan bagaimana solusinya supaya masyarakat Jawa Barat ini tidak terikat, tidak terjebak, ya, tidak tergiur dengan pinjol. Ya. Dan itu jelas hukumnya haram kaum muslimin. Ya, pinjol itu ya jelas riba. Ya, dan riba itu wah luar biasa kaum muslimin. Memiliki lebih dari 70 cabang dosa. Dan yang paling ringan itu seperti menzinahi ibu kandungnya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Ya, mudah-mudahan ada solusi dari Pak Deddy Mulyadi, ya. Apalagi jelas, ya, Aura Cinta ini pernah menjadi bintang iklan pinjol. Ya, mudah-mudahan bisa ditelusuri dan, ya, bos-bos pinjol itu bisa ditindak kaum muslimin, ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat kaum muslimin. Mudah-mudahan negeri kita ini diberikan pemimpin yang benar-benar setiap kebijakan-kebijakannya pro dengan syariat Islam, ya. Dan mudah-mudahan dilindungi dari pemimpin-pemimpin yang mereka sok agamis, ya, ketika kampanye sok-sok membawa agama Islam. Tapi agama Islam ini hanya dijadikan sebagai kendaraan politik saja untuk mengeruk suara karena mayoritas negeri kita ini penduduknya beragama Islam, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.